wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Seni Putri Intan dapat membersamai Anda menghadirkan ruang bagi suara, gagasan dan pandangan dalam Unhas Pick Up. Masa kontestasi menjadi ajang bergengsi untuk saling adu gagasan. Negara kita telah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Siapakah yang layak menduduki singgasana kepemimpinan di negara kita? Debat keempat Cawapres selalu memainkan peran kunci dalam membantu pemilih untuk memahami dan menilai visi, misi, pandangan, serta kemampuan calon wakil presiden. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah yang terjadi di balik layar? Bagaimana proses persiapan yang dilakukan? Dan apakah ada momen-momen menarik yang tidak tersorot oleh media dan tidak diketahui oleh publik? Dari studio Unhas TV, langsung bersama dengan panelis debat Cawapres keempat, Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleh, SHMH. Ya. Inilah Unhas Pick Up selengkapnya. Baik, selamat siang Prof. Siang, Pak Asna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk hadir di dalam program Unhas Pick Up kali ini, Prof. Ya. Dan tentunya masih sangat hangat nih. Baru balik ya, Prof? Baru balik kemarin. Baru balik, wah Masya Allah. Nah, mengenal Prof, sosok Prof nih sebagai sosok akademisi yang juga merupakan dosen di Universitas Hasanuddin. Ya. Dan tentunya menjadi panelis yang kedua ya dari Universitas Hasanuddin untuk tampil mengulas soal untuk diberikan kepada baik capres maupun cawapres. Apalagi pemilu mendatang ya Prof, Februari sebentar lagi. Tentunya puncak demokrasi saat ini lagi panas-panasnya ya Prof. Ya baik, Prof, kita kilas balik sedikit, boleh diceritakan sebenarnya apa yang menonjol dari sosok Prof Abrar ini? Apakah memang langsung menjadi dosen dan akademisi di Universitas Hasanuddin ataukah ada pengalaman yang menarik lainnya? Ya. Para pemirsa Unhas TV, saya hormati. Pertama, saya ini adalah guru besar di Fakultas Hukum bidang agraria dan sumber daya alam. Baik. Tetapi saya selain sarjana hukum, saya juga insinyur tambangan, sarjana teknik pertambangan. Menarik nih. Kebetulan tema debat kemarin itu adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, kemudian sumber daya alam dan energi, pangan, agraria dan masyarakat adat dan desa. Kebetulan di 6 tema itu saya berada di 2 lini ya, yaitu sumber daya alam khususnya pertambangan dan agraria. Oke, menarik nih Prof. Ya. Sehingga waktu saya dihubungi oleh KPU untuk dimintai kesediaan menjadi salah satu panelis debat keempat dari 11 panelis yang diundang, saya memang diminta untuk bertugas di 2 tema itu, sumber daya alam, energi dan agraria. Oke. Baik Prof, kalau melihat dari latar belakang Prof selaku insinyur pertambangan juga, apa nih yang akhirnya memotivasi Prof untuk memilih fokus pada ranah hukum saat ini? Ataukah pekerjaan dari agraria ini juga masih ada kaitannya dengan pertambangan tersebut? Ya, jadi saya itu selain dosen Fakultas Hukum, saya juga Dewan Pakar di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Pusat ya. Dan kalau kita bicara pertambangan atau sumber daya alam pada umumnya, itu tidak terlepas dari agraria itu. Ya. Tetapi yang ditekankan di dalam debat kemarin, yang berkaitan agraria itu adalah reforma agrarianya. Kalau yang berkaitan sumber daya alamnya itu adalah masalah keberlanjutan dan energi baru dan terbarukan. Ya. Oke, baik. Prof, menjadi panelis seperti apa sih sebenarnya cerita di baliknya? Apakah ada proses seleksinya juga atau seperti apa, Prof? Proses seleksinya ada. Jadi semua panelis itu pertama-tama pasti dicari CV-nya, kapasitasnya atau kompetensinya, baik melalui Google ya, browsing, maupun dari teman-teman atau tulisan-tulisan yang
publikasi di media itu. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang panelis ya. Baik. Yang pertama, yang bersangkutan dipastikan bahwa dia memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang itu. Di tema 6 tema itu. Pada saat itu. Baik. Kemudian yang kedua, setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan itu punya kapasitas dan bisa mengedukasi masyarakat dan membuat pertanyaan bagi para kontestan atau paslon, itu dicari lagi apakah yang bersangkutan punya track record yang baik yang berkaitan dengan integritas. Misalnya yang bersangkutan tidak pernah bersoal dengan hukum, tidak pernah bersoal dengan hal-hal yang bersifat etika dan sebagainya. Yang paling berat itu adalah yang ketiga ini, yaitu panelis itu dipastikan adalah orang yang bebas itu. Jadi ada independensi, tidak memihak dari 3 paslon itu. Artinya kemungkinan punya kapasitas, kompetensi, integritasnya, track recordnya bagus. Tapi begitu diajukan namanya ke seluruh paslon yang ikut kontestasi pilpres ini, mungkin dicoret itu. Jadi bisa saja memenuhi 2 itu, tetapi ketika di paslon dicoret. Jadi semua yang masuk 11 itu memenuhi syarat kompetensi, kemudian integritas, dan independensinya dijamin. Artinya tidak ada hubungan keberpihakan di antara 3 paslon itu. Baik, kompetensi, integritas, dan juga independensi menjadi 3 poin utama ya, Prof, menjadi pertimbangan kenapa kemudian panelis ini menjadi orang-orang pilihan. Oke, baik. Kalau melihat dari beberapa pertanyaannya yang kemudian keluar, Prof, sebenarnya bagaimana pertimbangan para panelis untuk memilih, pertanyaan ini nih yang nantinya bakal kita ajukan? Seperti apa proses jadi Prof? Proses penentuan soal ya yang akan ditanyakan kepada para paslon itu butuh waktu 3 hari itu ya. Kita di karantina setelah kita di SK-kan oleh KPU, diundang di karantina 11 panelis dan 2 moderator. Jadi moderatornya di karantina kami dengan panelis ya. Pertama dulu setiap panelis itu mengajukan pertanyaan sesuai bidangnya. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan sampai 5 pertanyaan satu bidang. Setelah diajukan terkumpullah 11 kali 5 itu soal ya. Tetapi yang akan dimunculkan nanti itu hanya 18 soal. Artinya 3 soal 1 tema. Tapi nanti yang dibacakan oleh moderator hanya 6. Jadi ada 12 soal yang tidak sempat dibacakan tetapi terpilih sebagai soal yang akan ditanyakan pada 3 paslon tadi. Baik. Lantas nasib dari pertanyaan yang tidak terjawab ini seperti apa, Prof? Ya, nasibnya itu kan kita kan begini. KPU itu prinsipnya bahwa tugas panelis ini bukan sekedar membuat soal atau pertanyaan yang harus dijawab oleh paslon. Tapi kita juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa bicara tentang tema ini substansinya seperti ini ya. Nah, kemudian kenapa kita di karantina sama moderator itu? Ini yang paling berat sebenarnya. Karena satu soal itu tidak boleh lebih dari 20 detik. Dibacakan. Sehingga ini yang paling lama sebenarnya. Soalnya gampang tapi untuk menjadikan 20 detik itu agak berat. Dan yang dibacakan oleh moderator secara bergantian itu ya. Itu yang paling berat. Kalau membuat soalnya sih gampang. Cuma 20 detiknya itu yang susah ya. Oke, baik. Ya. Berarti karena Prof mewakili 2 lini, otomatis Prof mengajukan 10 pertanyaan ya? Iya, 10 pertanyaan ya. Nah, kalau dari sudut pandang agraria sendiri, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang kemudian lahir dalam bentuk soal itu, Prof? Sebenarnya kalau kita bicara reforma agraria itu, agraria yang paling mendesak hari ini adalah ketimpangan ya, ketidakadilan. Bahkan sekarang Gini rasio itu adalah 0,68. Artinya 1% penduduk Indonesia mewakili 68% wilayah Indonesia. Jadi ada 99% penduduk Indonesia hanya mewakili sekitar 32 wilayah. Nah, itu satu. Kemudian kedua,
di data juga menunjukkan bahwa ada 13 juta penduduk Indonesia saat ini hanya memiliki tanah 0,3 hektar, 0,5%. Itu disebut dengan petani gurem. Sementara ada sekelompok orang yang memiliki sampai ribuan hektar. Itu ketimpangannya, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, persoalan keterbukaan informasi. Banyak informasi-informasi yang masyarakat tidak tahu, terutama masalah perizinan perkebunan, HGU, PSN, dan mengenai investasi-investasi di bidang tertentu, misalnya kehutanan, kelapa sawit, pertambangan. Itu rakyat tidak tahu kalau sudah ada izinnya. Dan itu dilindungi oleh pemerintah dengan dalih investasi. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan itu sendiri, apakah terjawab, Prof, dalam debat keempat kemarin? Secara umum tidak ada pertanyaan yang dijawab tuntas oleh para paslon. Baik. Tetapi nyerempet-nyerempet ada ya. Bahkan ada paslon yang kebalikannya ya, kita bertanya ini, kebalikannya dia jawab. Jadi ya itu karena mungkin persoalan waktu dan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya yang pertama adalah mengedukasi pada masyarakat bangsa Indonesia bahwa untuk menjadi pemimpin negara perlu ada kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan dan menjadi persoalan di masyarakat itu. Baik, tentu ini menjadi penilaian dari masyarakat juga ya, Prof. Ya. Menentukan siapa yang sebenarnya yang layak menduduki singgasana kepemimpinan ini. Betul. Oke, baik Prof. Kalau melihat dari jawaban para cawapres di debat keempat terakhir soal isu lingkungan hidup. Nah, pasalnya dari media ini ramai dibicarakan karena pasalnya tidak ada cawapres yang membahas lebih mendalam terkait isu lingkungan hidup, terutama terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut Prof sendiri selaku panelis, seperti apa jawaban para cawapres? Kalau kita bicara lingkungan hidup sebenarnya itu adalah bicara tentang keberlanjutannya dan bicara tentang keadilan. Keadilan antar generasi ya. Kita sering mendengar bahwa apa yang kita nikmati hari ini, yang kita tempati hari ini, kelola hari ini, sesungguhnya itu adalah pinjaman dari anak cucu kita ya. Kemarin memang debat kemarin itu hanya ada satu paslon ya, saya nggak tahu siapa itu, mencoba bicara tentang keadilan antar generasi atau intergeneration ya. Nah, yang lainnya itu bicara tentang apa yang ada sekarang. Padahal kalau kita bicara tentang lingkungan hidup adalah bicara tentang bagaimana keberlanjutan kehidupan masa depan. Ya. Soal iklim juga, Prof. Ya. Ini sebenarnya yang paling banyak ditagih dari para masyarakat Indonesia tuh adalah soal iklim. Kita sama-sama mengamini ya, Prof, bahwa kondisi iklim terutama Indonesia termasuk dunia termasuk Indonesia dalam hal ini sedang tidak baik-baik saja. Namun hal ini hanya sangat sedikit begitu dibahas. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya, Prof, kalau kita melihat. Nah, kalau dari jawaban Capres sendiri, apakah sudah ada selain yang tadi disebutkan, apakah sudah ada yang sebenarnya mewakili dari sedikit menjawab pertanyaan dan keresahan masyarakat tersebut? Semua pasal bicara tentang perubahan iklim ya. Tapi perubahan iklim yang dia bicarakan itu tidak mengarah pada kenapa sesungguhnya kita harus menjaga iklim itu ya. Ada satu soal yang muncul ya dari penulis itu bahwa perubahan iklim sesungguhnya itu bukan sekadar persoalan lingkungan, persoalan gagal panen dan sebagainya. Tetapi ada yang paling mendasar bahwa perubahan iklim itu bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan masyarakat. Mempengaruhi produktivitas masyarakat ya. Mungkin kita ini sering suka emosi, suka marah-marah karena itu perubahan iklim. Yang selama ini kan perubahan iklim itu banyak dikaitkan dengan produktivitas, misalnya pertanian dan sebagainya. Tapi itu kalau itu tidak dijawab oleh panelis ya. Tapi meskipun panelis semua bicara mengklaim dirinya dalam visi misinya ada yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, ada saya lupa tadi bahwa sebelum kita menyusun soal, kami juga diberikan visi misi masing-masing paslon. Jadi kita mencoba melihat ya. Jadi setiap paslon itu memang ada yang misalnya sangat perhatian pada lingkungan hidup, ada yang berkaitan dengan persoalan reforma agraria, tapi beda-beda ya. Tetapi semua 6 tema itu dalam visi misinya ada yang menyebutkan cuma tidak mendalam. Baik. Ya.
Ini tadi ada kurang lebih 18 pertanyaan ya Prof? 18 pertanyaan ya. Dan itu disegel. Disegel. Oke, baik. Nah, apakah boleh di-spill Prof? Ini untuk mengedukasi masyarakat juga pertanyaan-pertanyaan yang ternyata belum muncul, tidak keluar pada saat debat berlangsung? Sebenarnya kalau kesepakatan kita, karena waktu pertemuan pertama itu saya membacakan fakta integritas itu. Okay. Salah satu isi fakta integritas itu bahwa selama proses karantina itu dan sebelum debat, panelis itu tidak boleh menjanjikan berbicara dengan siapapun juga. Wah, okay. Terkait dengan proses dalam karantina itu ya. Tetapi setelah itu Ketua KPU bilang ya silakan aja Pak, karena itu sudah mengedukasi publik. Jadi 18 pertanyaan itu saya kira bisa siapa saja bisa akses itu ya. Dan saya nanti sampaikan juga ke Unhas TV supaya orang melihat bahwa inilah 18 pertanyaan yang kita buat. Yang ditanyakan hanya 6, berarti masih ada 12 pertanyaan yang tidak muncul ya. Kan itu kan diundi ya melalui bola itu tadi ya. Baik, jadi nanti pertanyaannya bakal kita sampaikan di website Unhas TV. Silakan. Oke, baik. Untuk pemirsa Unhas TV, silakan untuk mengakses juga website dari Unhas TV sendiri. Nanti pertanyaannya bakal kita share di sana ya, Prof? Iya, Oke, boleh. Baik. Nah, ada juga muncul pertanyaan di media nih, Prof. Kenapa katanya panelis tidak menanggapi jawaban dari para paslon seperti itu? Sebenarnya dulu KPU juga berpikir begitu. Cuma kalau para panelis yang bertanya, yang menanggapi, itu takutnya durasinya nggak cukup. Karena durasi debat itu hanya 120 menit. Baik. Sebenarnya 60 menit itu hanya untuk iklannya. Iklan itu antara season, kan ada 6 seasonnya. Season pertama itu visi misi, season 2, 3 itu adalah pertanyaan dari panelis, sesi 4 itu adalah antar mereka saling bertanya, 4 dan 5, dan 6 itu adalah closing statement dari masing-masing paslon. Nah itu 6 season itu durasinya 120 menit. Tapi seluruh durasinya itu 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 10. Baik. Ya. Baik. Berarti selama masa karantina ini juga Profnya diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, membatasi diri dari lingkungan sosial seperti itu, Prof? Ya, jadi selama karantina kita 3 hari itu, satu yang diminta itu adalah puasa bicara. Puasa bicara. Ya. Baik, bukan puasa makan ya, Prof? Ketua KPU bilang, saya tahu ini pasti banyak media ya, banyak teman yang bertanya, banyak paslon, dan betul itu tim paslon, tim ses dari paslon itu, kira-kira apa ini, apa. Tapi kan kita nggak bisa layani, karena takutnya nanti persis pertanyaan itu bisa dijawab oleh paslonnya, pasti di bawah ini temannya panelis A, panelis B. Jadi kita nggak ada. Kalau yang saya pastikan bahwa semua soal yang kita buat itu adalah tidak ada yang bocor. Buktinya tidak ada yang bisa menjawab. Baik, Prof. Ya. Nah, untuk menjamin rahasia dari pertanyaan yang bakal muncul ini seperti apa, Prof? Jadi pertama kita bahas dulu 18 pertanyaan itu kita finalkan semua pleno dengan moderator, artinya termasuk 20 menitnya, 20 detiknya itu sudah oke. Lalu kita print satu-satu, kita gunting, lalu kita masukkan di dalam amplop sesuai tema, lalu kita sama-sama segel. Sesudah itu kita masukkan dalam tas, kayak tas yang transparan itu, dan itu kita bawa sendiri ke lokasi debat di JCC itu. Jadi tidak pernah ada orang KPU tahu itu apa isinya. Kita sendiri yang segel itu. Baik. Jadi kalau dari sisi kerahasiaan dan dijamin itu bahwa tidak ada yang bocor sedikit pun. Oke. Ya. Kami percaya nih, masyarakat Indonesia percaya para panelis karena sudah dijamin juga dari independensi, integritas. Karena berat ada sanksi hukumnya kalau kita ada ketahuan bocor. Oke, baik. Ya. Apa tuh sanksi hukumnya, Pak? Pokoknya kalau ketahuan panelis itu ada hubungan dari salah satu tim paslon, maka kita akan bertanggungjawabkan secara hukum. Baik. Artinya membocorkan rahasia negara. Rahasia negara tentu. Soalnya ini pure menjadi pertimbangan dari masyarakat juga dengan melihat jawaban dari paslon tersebut ya, Prof. Iya. Oke, baik, Prof. Kalau melihat dari peran media sendiri, Prof, menggiring opini dan sebagainya, Prof melihatnya seperti apa? Jadi itu kan 3 hari sebelum debat ya.
itu semua kan media itu sudah membahas kira-kira kemungkinan soal itu. Ya. Termasuk juga kita mengamati misalnya Kompas, iNews, semua itu kan menghadirkan dari masing-masing tim paslon ya. Membahas kira-kira lingkungan hidup akan seperti ini, reforma agraria yang tidak mengajukan data-data. Tapi kita bilang ya, kita juga dengar apa pandangan-pandangan mereka, tapi kita tidak terpengaruh terhadap soalnya itu. Karena soal itu dikeroyok oleh 11 penulis. Ya, jadi tidak ada itu misalnya soal ini soalnya saya itu. Iya, aja. Ya, karena kita udah sepakat bahwa semua soal itu adalah soal penulis. Dan KPU juga akan mengatakan kalau ada yang klaim kenapa soalnya begitu, ya itu bukan soalnya KPU, itu soalnya penulis. Kita udah sepakat itu. Baik. Ya. Hasil diskusi bersama 11 panelis ini, Prof. Termasuk moderator ikut juga. Baik. Ya. Moderator juga terlibat dalam masalah atau seperti apa, Prof? Moderator terlibat persoalan durasi. Durasi bacanya 20 detik itu. Baik, Prof. Sebagai panelis juga, apakah ada cerita menarik di balik layar yang mungkin para publik belum tahu nih, Prof, dan belum terekspos? Boleh diceritakan sedikit, Prof? Jadi dalam perdebatan itu ya, pergulatan pemikiran para penulis itu kencang itu dalam. Bahkan ada yang berdiri sampai di layar itu karena kita pakai itu LCD, itu tidak setuju kalau seperti bunyinya itu. Kalau misalnya bidangnya, terutama dari misalnya aliansi masyarakat adat itu ya, berbicara tentang desa, bicara tentang adat itu. Mereka, saya tidak mau kalau begitu, diubah lagi. Jadi sedemikian rupa itu terkadang soal yang pertama dari ide awal orang itu malah hilang karena untuk memasukkan itu ide-ide dari yang lain. Tapi dipastikan bahwa semua soal itu representasi dari 6 tema. Oke, dari 6 tema ini ya, Prof. Oke. Baik, untuk terkait hal-hal yang bisa dipublish dan tidak bisa dipublish, apakah ada sesuatu yang sebenarnya bisa untuk dipublish tapi tidak terpublish? Nah, begini, itu kan soal tadi tiga soal untuk satu tema. Jadi kita sepakat mana kira-kira yang skala prioritas. Skala prioritas itu kita tempatkan di soal A. Kan itu soal ada 3, A, B, C kan. Tapi ternyata di dalam pelaksananya ternyata yang muncul soal C, soal B ya. Jadi sebenarnya esensi dari soal itu sama. Karena tidak mesti, seandainya misalnya yang diambil harus A dulu baru B. Tapi kan tergantung yang dicabut oleh panelis. Terkadang misalnya soal agraria itu yang muncul B, bukan yang satu. Padahal menurut kita yang A itu mungkin lebih penting diketahui oleh masyarakat. Berarti ada hierarki ya, Prof? Ya ada, tetap kita susun. Ya ada. Kolom pertanyaan A. Iya, gitu. bahkan ada pertanyaan cadangan 4 dan 5 itu. Tapi begitu kita sepakat bahwa 3, kita delete. Makanya yang bisa saya sampaikan ke Ungas TV itu yang 18 saja. Yang di delete nggak usah itu. Iya, baik. Nah, perasaan Prof sendiri sebagai panelis seperti apa, Prof? Tentu pertama saya bersyukur ya, saya senang karena saya tidak pernah sangka juga kalau saya diundang karena ini bukan temanya hukum ya. Ini sudah tema sumber daya alam dan energi. Tema hukum kan yang pertama itu. Jadi saya tidak mungkin lagi tidak ada lagi ini ya. Tiba-tiba saya diminta CP oleh KPU untuk memastikan bidang-bidangnya saya, dan 5 hari sebelum hari A sudah diminta kesediaan oleh KPU dan sorenya itu sudah diumumkan oleh KPU. Dan hari Jumat kita mulai masuk di karantina dan keluar hari Senin. Jadi setelah debat itu kita masih diminta KPU untuk mengevaluasi hasil debat keempat. Untuk kekurangan nanti akan disempurnakan pada debat kelima. Baik, debat terakhir ya? Iya, debat terakhir ya. Nah, kalau Prof sendiri, apakah puas dengan jawaban dari para cawapres atas pertanyaan yang telah dikolektifkan? Ya, kalau persoalan puas sih kena. Ya pertama tadi mungkin tidak menjawab tuntas soal ya, tapi kita sepakat bahwa apapun ditanyakan itu, paslon itu sudah bisa memberikan gambaran ya dan edukasi pada masyarakat, dan masyarakat sendiri ya bisa menilai terhadap kualitas jawaban dari pada paslon ya. Tapi tugas kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
sangat berkualitas, komprehensif, dan untuk mengedukasi masyarakat ya. Oke, baik. Ya. Poinnya adalah kita pengen mengedukasi masyarakat seperti itu ya, Prof? Iya. Oke, baik. Dengan melihat kualitas dari para cawapres dalam hal ini di debat keempat ya, Prof? Iya. Baik. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik oleh para pemirsa Unhas TV, khususnya Akademika Unhas yang tentu menjadi penonton setianya dari Unhas TV? Ya. Jadi begini, saya melihat bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita ya saat ini memang kalau bicara tentang 6 tema ini ya, 6 tema ini adalah persoalan ketidakadilan. Itu yang utama. Misalnya kita bicara desa, kesian orang desa itu ya punya potensi tetapi tidak bisa kembangkan karena terlalu dibebani hal-hal administratif oleh negara ya. Masyarakat adat juga mereka adalah the original Indonesia itu inlander ya, pribumi, tapi terkadang tergusur oleh investasi. Kemudian persoalan sumber daya alam ya itu tadi, di daerah penghasil itu ya banyak dolarnya tapi masyarakatnya miskin itu. Sementara yang menikmati aksesi dolar itu adalah orang yang jauh dari daerah penghasil itu. Kemudian khusus untuk Sivitas Akademi Unhas, saya juga terima kasih ya atas segala doa dan supportnya. Karena saya ini adalah representatif Unhas, mewakili Unhas lah. Dan saya selalu bertanya-tanya, jangan-jangan nanti ini sampai debat kelima nggak ada wakili Unhas ini. Padahal kita bagian dari Indonesia dan kita merasa bahwa Unhas itu bukan universitas kecil ya. Kita masih nomor 4, nomor 5 di seluruh PTNBH. Oleh karena itu ya terima kasih atas doa dan supportnya terutama pimpinan Unhas saat ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Tentu kami juga bangga sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin dengan keterwakilan Prof. Akbar dalam debat, menjadi panelis dalam debat cawapres kali ini. Baik, nah menurut Prof sendiri sebagai dosen dan juga tentunya sebagai masyarakat Indonesia, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih Prof? Saya kira kalau kita bicara pemimpin yang ideal ya, yang pertama itu adalah pemimpin itu harus punya kompetensi ya, kapasitas. Kompetensi itu bisa pengetahuan, bisa juga pengalaman. Yang kedua punya integritas ya, dia jujur dan sebagainya. Dan yang ketiga ya itu tadi, mau memahami dan mau mendengar. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan tapi ya tidak memahami dan tidak mendengar, itu bukan pemimpin. Karena pemimpin itu sebenarnya adalah kita yang membuatkan dia menjadi pemimpin kan. Oleh karena itu pemimpin kita harus kontrol, kita harus awasi. Jadi pemimpin yang punya kapasitas, pengalaman, integritas, dan mau mendengar apa yang menjadi keluhan dari orang yang dipimpinnya. Itu adalah cita-cita bersama ya, memiliki pemimpin yang ideal. Baik. Nah, Prof, apakah ada closing statement sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Unhas TV terkait debat di balik layar debat cawapres tahun 2024? Jadi saya cuma berharap debat-debat yang selanjutnya ya, atau mungkin pilpres yang akan datang itu mungkin baiknya itu jangan terlalu banyak tema ya. Satu kali debat mungkin 2-3 sampai maksimal 3 tema supaya durasi waktu untuk membahas satu tema itu cukup banyak ya dan melibatkan banyak orang. Dan mungkin temanya itu jangan selalu yang sentral, mungkin misalnya tema 1 dibahas di Indonesia Timur ya. Tema 2 dibahas di itu yang sesuai dengan keberadaan persoalan itu. Karena kalau sekarang ini ya memang sih bagus, efektif, tetapi tidak menyelesaikan dan tidak menuntaskan persoalan-persoalan yang dibahas dalam tema itu. Itu ke depannya. Jadi kita nanti memperbanyak ruang publik untuk bisa terlibat di dalam mengedukasi persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau ini ya 5 kali debat itu sangat, kalau menurut saya dengan tema yang banyak ya, akhirnya membahas sesuatu tapi dangkal itu ya. Lebih bagus, lebih bagus kita tidak banyak tema tetapi mendalam.
terutama masalah-masalah yang mendesak untuk dibahas. Krusial. Iya. Termasuk soal lingkungan ini yang menjadi topik lingkungan, reforma agraria itu saya kira mendesak sekali ya. Baik. Dan itu yang dirasakan banyak orang. Ya. Ya. Ada pesan untuk calon pemimpin masa depan kita, Prof? Siapapun yang terpilih nantinya di Februari mendatang? Saya pesannya cuma satu, bahwa apa yang dijanjikan dalam visi misi itu sedapat mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan lain yang dijanjikan, lain yang dikerjakan. Ya, karena itu dilarang oleh agama yang disebut dengan munafikun ya. Baik. Makasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik ya. Ini menjadi supplementer buat saya juga. Siapapun jadi pemimpin itu ya. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam diskusi kita di Unhas Speak Up kali ini. Ya. Baik, pemirsa, sejauh mata memandang kisah di balik layar debat calon wakil presiden, kita temui rahasia, kegigihan, dan perjuangan yang tentunya tak terlihat, terpapar perjalanan para cawapres dalam keberanian dan ketulusan yang melebur dalam setiap langkahnya. Tentunya kita sama-sama berharap siapapun yang memimpin Indonesia ke depannya adalah mereka yang memiliki integritas, independensi, dan juga kolaboratif, serta mau bersinergi, mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan dari masyarakat. Mendekati pesta demokrasi di bulan Februari mendatang, hati kita berdesir pada pertanyaan yang tak terhindarkan, siapakah yang harus kita pilih? Karena suara kita adalah penentu masa depan bangsa. Saya Sunin Putri Intan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap stay tune di Unhas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih ya. Iya, Prof.